Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu Ya, akan membahas tentang cloud computing digital business di Indonesia. Perkenalkan saya Farhan sebagai moderator satu dan Rapli sebagai moderator dua dan sisa dua ini sebagai narasumber yang satunya narasumber sebagai pelaku IT yaitu oleh Ramdhani dan pelaku bisnis oleh Saupi. oke teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyimpan data serta menjalankan aplikasi melalui internet tanpa perlu memiliki perangkat keras dalam kurung bisa disebut hardware secara fisik di tempat mereka. Dengan cloud computing, sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, dan perangkat lunak dapat digunakan secara fleksibel dan efisien sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan instalasi dan pemeliharaan langsung. Eh, Cloud computing biasanya dibagi ke dalam tiga model layanan utama yang terdiri dari LAS atau bisa disebut infrastruktur as a service, penyediaan infrastruktur TI seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Lalu ada PaaS yaitu platform as a service yaitu penyediaan platform pengembangan aplikasi. Lalu juga ada SaaS yang bisa dibilang software as a service, penyediaan perangkat lunak yang dapat digunakan langsung melalui internet. Contohnya yaitu Google Cloud Platform, GCP bisa dibilang juga digunakan oleh berbagai perusahaan untuk layanan analitik, data, machine learning, dan hosting aplikasi. Ada Amazon Web Service, bisa disebut AWS, salah satu penyediaan cloud terbesar di dunia yang juga banyak digunakan oleh startup perusahaan besar di Indonesia. Lalu Microsoft Azure digunakan untuk berbagai kebutuhan bisnis dan integrasi dengan produk Microsoft seperti Office 365. Alibaba Cloud semakin berkembang di pasar Asia termasuk Indonesia menawarkan solusi cloud dengan harga bersaing. Lalu manfaat cloud computing untuk bisnis, cloud computing memberikan berbagai keuntungan strategis bagi dunia bisnis, mulai dari penghematan biaya hingga peningkatan produktivitas. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada efisiensi biaya dan fleksibel. Cloud computing menghilangkan kebutuhan investasi awal yang besar untuk infrastruktur TI. Perusahaan hanya membayar sumber daya yang digunakan pay as you go, yang bisa dibilang sehingga pengeluaran lebih terukur dan efisien. Selain itu, bisnis dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas layanan sesuai kebutuhan baik saat meningkatkan atau menurun. Lalu yang kedua ada dukungan terhadap inovasi dan kolaborasi. Dengan layanan cloud perusahaan dapat dengan cepat menguji dan mengembangkan aplikasi atau produk tanpa harus membangun infrastruktur. Eh, Juga mendukung kerja kolaboratif lintas tim dan lokasi. Karena data dan aplikasi biasa dapat diakses secara real time oleh banyak pengguna dan dari berbagai perangkat. Lalu yang ketiga ada skalabilitas dan aksesibilitas. Cloud memungkinkan bisnis untuk memperbesar atau memperkecil sumber daya dengan cepat sesuai kebutuhan operasional. Selain itu, layanan cloud dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu ada dampak ekonomi cloud computing di Indonesia, yaitu bisa disebut cloud computing tidak hanya mengubah cara perusahaan menjalankan operasionalnya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Yang pertama ada kontribusi terhadap PDB dan penciptaan lapangan pekerjaan. Saya akan memberikan paparan sedikit untuk tentang yang pertama, yaitu teknologi cloud telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut laporan dari Cloud Computing Indonesia, adopsi layanan cloud berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Lalu yang kedua ada penerapan cloud di perusahaan besar dan startup. Banyak perusahaan besar di Indonesia termasuk sektor perbankan, telekomunikasi, dan e-commerce telah mengadopsi teknologi cloud untuk
meningkatkan efisiensi dan inovasi. Berak. Oke, lanjut. Oke, terima kasih kepada Saudara Lapi sudah menjelaskan tentang cloud computing. Oke, berikutnya kita akan bertanya-tanya kepada dua narasumber kita, yaitu praktis IT dan praktis bisnis. Kita bertanya dulu tentang praktis IT di dalam cloud computing oleh Bapak Ramdhani. Halo Bapak Ramdhani. Halo Pak, selamat malam. Oke, malam Bapak Ramdhani. Ada pertanyaan nih dari Moderator. netizen-netizen. eh, yang ke satu, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengadopsi cloud computing, Bapak Ramdhani? Ya, terima kasih Bapak Farhan. Tantangan utamanya adalah integrasi sistem lama, legacy system, dengan layanan cloud, kurangnya pemahaman teknis di awal, adopsi, serta kekhawatiran sosial keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi data. Selain itu, biaya migrasi awal juga cukup tinggi, Bapak Farhan, dan membutuhkan perancangan yang matang. Begitu. Nah, bagaimana cloud computing dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, Bapak Ramdhani? Itu cloud memungkinkan proses TI itu seperti backup, deployment, dan scaling yang mengurangi beban kerja tim internal. Infrastruktur yang elastis membuat perusahaan hanya membayar sesuai penggunaan pay as you go, menghindari pemborosan sumber daya. Itu Jadi ada lagi? supaya sumber daya hemat tuh kita harus pakai as you go ya, guys. Nah, Nah, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keamanan data di cloud itu, Bapak Ramdhani? ada beberapa yang meliputi ya Bapak Farhan. Yang pertama ada mengimplementasikan inskripsi data baik saat transit maupun saat disimpan, menggunakan multifaktor, authentication, MFA, menerapkan kontrol akses berbasis peran, melakukan audit keamanan secara berkala. Itu diantaranya. Nah, gitu ya guys tentang dari sudut pandang praktis IT dari Bapak Ramdhani, penjelasannya udah lumayan kita kenal ya guys. Nah, kita alih lagi ya guys kepada pelaku bisnis dari Bapak Saupi. Halo Bapak Saupi, selamat malam. Halo, malam Bapak Farhan. Nah, netizen-netizen ini tuh banyak yang tanya nih tentang cloud computing dari sudut pandang pelaku bisnis Bapak Saupi. Ya, bagaimana? Nah, yang ke satu tuh, sejak kapan perusahaan Anda mulai menggunakan layanan cloud, Bapak Sopi? Perusahaan kami mulai beralih ke layanan cloud pada tahun 2021. Dimulai dengan sistem email dan kolaborasi internal, lalu berkembang ke sistem ERP dan manajemen data pelanggan, Bapak Farhan. Oh, dari 2021 ya, guys. Bapak Sopi mulai berkolaborasi dengan internal tuh. Nah, apa manfaat konkret yang dirasakan setelah beralih ke cloud computing, Bapak Sopi? Manfaat utamanya yang saya rasa adalah efisiensi, biaya infrastruktur, peningkatan produktivitas tim melalui akses data yang lebih cepat dan fleksibel, serta kolaborasi antar divisi yang lebih seamless ya, terutama saat bekerja dari jarak jauh, waktu downtime juga berkurang drastis, Bapak Farhan. Oh, jadi manfaat utamanya tuh biaya infrastrukturnya tuh efisien ya, Bapak? Iya. Oh, nah, terakhir nih Bapak Sopi, eh, bagaimana cloud computing membantu perusahaan Anda dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital ini, Bapak Sopi? Cloud memberi kami kemampuan untuk merespon pasar lebih cepat karena development produk dan layanan baru bisa dilakukan dalam hitungan jam. Kami juga lebih mudah menganalisis data pelanggan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Ini memberi kami keunggulan kompetitif dalam inovasi dan layanan pelanggan, Bapak Farhan.
Wih, sangat jelas ya guys, sudah dijelaskan dari sudut pandang pelaku bisnis oleh Bapak Sopi. Nah, gimana menurut kalian sudah mengerti tentang cloud computing dalam bisnis dan praktis IT-nya ya guys? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau bahasa dari kami yang kurang berkenan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.